Halo pemirsa, kali ini saya akan membahas Agnes Mo, di mana Agnes Mo ini ada sengketa dengan hak cipta dengan Ari Bias. Kemudian sengketa ini berujung putusan denda 1,5 miliar ke Agnes Mo. Dan Agnes ini keberatan karena apa? Dia sudah merasa melakukan sesuatu yang benar. Kemudian di sini dari Komisioner LMKN Joni Maukar menjelaskan, kasus ini bermula dari konser Agnes Mo. Promotor yang menggelar acara tidak membayar royalti kepada pencipta lagu. Ya saya sama ngemut remen karena biar nggak patok, jadi mungkin agak terganggu ngomongnya. Nah, tapi mengapa para pencipta lagu itu kemudian menggugat Agnes Mo? Kenapa tidak menggugat promotornya? Dan disinilah yang menjadi tanda tanya. Persidangan itu Agnes Mo dinyatakan bersalah dan harus membayar 1,5 miliar denda. Dan juga ada cerita menarik terkait dari perselisihan Ahmad Dhani dan Agnes Mo, di mana Ahmad Dhani ini ternyata juga menyudutkan Agnes terkait dari masalah sengketa itu tadi. Kenapa bisa begitu? Ternyata ada ceritanya. Saat Dhani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Dhani ini menghubungi Agnes, meminta Agnes membuatkan video yang memberikan dukungan kepada Ahmad Dhani. Nah, Agnesnya mengabaikan hal itu karena dia nggak mau terjun atau nggak mau berkecimpung di dunia politik atau ada sangkut pautannya dengan politik, nggak mau, makanya nggak dibalas. Dan Dhani mengunggah sebuah pernyataan di media sosial bahwa Dhani sudah menghubungi Agnes dengan tujuan untuk memediasi, padahal dari WA-nya Dhani itu menurut Agnes tidak seperti itu. Lebih diminta membuatkan video sebagai bentuk dukungan Agnes kepada Ahmad Dhani. Nah, inilah yang menjadi, apakah Ahmad Dhani sakit hati kemudian ikut turut serta memojokkan Agnes? Karena di sini Agnes ini ternyata juga mendapatkan dukungan dari Melly Goeslaw, termasuk Arman Maulana yang merupakan pencipta lagu juga. Jadi semakin ricu masalahnya di sini. Dan dari berita yang saya baca, Agnes ini juga menyampiri Menteri Kehakiman kalau nggak salah tadi. Intinya ya ingin membicarakan masalah tersebut terkait dari hukum-hukum di Indonesia. Kenapa kok gampang sekali misalnya diputar balikkan? Nah, ini aja masalah seperti ini loh ya. Sedangkan masalah MK aja sudah bisa dijungkir balikkan seperti saat-saat akan pilpres kemarin, ya toh, mengubah seenaknya sendiri aturan-aturan dan lain sebagainya. Dan jadinya tidak ada kepastian hukum di negara Indonesia sekalipun ada pasal-pasalnya yang sudah dibuat, yang sudah disebarkan di muka umum ini, yang sudah bisa dibaca oleh publik, tapi kenyataannya begitu saja bisa dijungkir balikkan. Apakah begitu teman-teman? Nah, tentunya hal ini juga membuat kita sebagai rakyat kecil merasa ketar-ketir kalau ada masalah hukum yang menimpa kita. Karena walaupun kita benar, bisa saja kebenaran itu dinyatakan bersalah. Bisa saja loh. Jadi kita mesti rakyat kecil itu jangan sampai kejerat hukum itu saja ya. Karena hukum walaupun ada pasal-pasalnya, walaupun sudah diketahui publik pasal-pasalnya, ternyata masih bisa dijungkir balik. Kita prediksi di sini, bagaimanakah nasib Agnes terkait dari proses hukumnya ini? Karena Agnes ini merasa keberatan, merasa tidak bersalah dalam hal ini, tapi kenapa dinyatakan bersalah dengan diminta denda 1,5 M itu tadi, ya. Mari kita prediksi di sini. Bagaimanakah nasib Agnes terkait dari proses hukum yang sedang dilaluinya? Ada simbol seorang laki-laki dengan kudanya dan ada semacam buku besar dan ada simbol koin, yang artinya Agnes ini dengan semangat untuk menyelesaikan masalah ini, merencanakan strategi dan lain sebagainya agar dia bisa memenangkan kasus ini, agar dia dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini.
karena dia merasa dia tidak melanggar aturan. Ini ya. Jadi Agnes juga memiliki siasat sendiri untuk bisa memulihkan nama baiknya atau untuk bisa menghindari dari proses hukum ini. Berhasilkah? 1 koin. Jadi mungkin Agnes ini banding atau apalah nanti, karena di sini ada simbol 1 koin, simbol anak yang masuk sebuah istana. Jadi ada kemungkinan ada hal-hal baru yang akan terjadi dalam prosesnya ini. Bisa mengajukan banding, bisa disidang lagi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada simbol 4 cangkir, yang artinya Agnes dengan pencipta lagu itu tidak ada komunikasi lagi atau tidak akan mediasi seperti itu istilahnya, ya. Karena kedua pihak ini masing-masing merasa benar, baik Agnes maupun Aribias dan timnya. Dan di sini disimbolkan 2 orang yang cemberut, ya, artinya hubungan mereka tidak baik-baik saja dan tidak memungkinkan adanya mediasi. Nah, di sini simbol Ratu Pedang, simbol Agnes. Di mana karena situasi yang seperti ini, pada akhirnya Agnes bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah ini dengan caranya. Makanya di sini kan ada simbol merencanakan sesuatu untuk bisa membuat masalah ini menjadi terang benderang. Berhasilkah? Diperjuangkan. Nah, kalau berhasil di sini masih belum terlihat, tapi di sini Agnes berjuang semangat dengan penuh semangat di sini memperjuangkan kasus hukumnya di sini. Dari 5 kartu ini tidak mendapatkan jawaban apakah Agnes berhasil atau tidak memperjuangkan nasibnya terkait dari masalah yang dilaluinya. Cuman di sini Agnes memiliki perencanaan, siasat-siasat untuk menghadapi mereka, dan itu sangat dipercayai. Kita lihat seandainya Agnes mau banding, bagaimanakah hasil banding nanti? Ada simbol ego, ada semacam saling merasa benar, saling mempertahankan pendapatnya dalam persidangan atau dalam banding nanti seperti itu. Ada 2 orang yang berantem di sini, ya. Nah, di sini ada simbol Raja Koin. Untuk Agnesmu juga hati-hati, karena di balik dari penuntutan itu ada sosok yang memiliki kedudukan, memiliki duit. Nah, harus hati-hati terkait dari proses hukum selanjutnya, karena di belakang mereka ternyata ada orang kuat juga. Kemudian The High Priestess. Tapi dalam persidangan nanti para hakim memutuskan dengan hati-hati di sini dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sekalipun mungkin ada tekanan-tekanan dari pihak tertentu, tapi di sini proses hukumnya masih akan ada pertimbangan-pertimbangan sesuai hati nurani juga dan sesuai aturan-aturan main. The Hermit, suatu saat nanti persidangan ini akan memberikan titik terang, memberikan kecerahan pada masalah ini. Jadi kayak benang ruwet, pada akhirnya ada kelonggaran atau ada titik terang terkait dari masalah ini. Apakah hal itu menguntungkan Agnesmu atau tidak? Agnesmu hati-hati loh ya. Kamu berjuang. Tapi di sini ada pihak-pihak yang main di belakang. Ada pihak-pihak yang main di belakang, makanya kartu ini tadi kan muncul. Ada pihak yang memiliki kedudukan yang kuat, yang berusaha main belakang di sini. Jadi posisi Agnesmu ini kurang bagus dalam kasus ini. Dia harus berjuang semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Agnes ini orangnya pinter loh ya. Jadi kalau ingin memutarbalikkan sesuatu tentunya tidak semudah itu membodohi Agnes. Dia akan berjuang semaksimal mungkin dan dia juga memiliki siasat-siasat
untuk bisa menghadapi mereka. Sayangnya, pada akhirnya ada pihak-pihak yang bermain belakang di sini. Nah, selanjutnya, apa yang membuat orang ini main belakang? Apa yang diinginkannya pada Agnes? Adanya sebuah kerjasama. Jadi di sini sebenarnya orang-orang yang main belakang ini berharap Agnes Mo bisa mediasi dengan dia. Bisa adanya jalinan komunikasi dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu, sehingga Agnes bisa membayar sesuatu kepada mereka, entah berapa ya. Tapi di sini ada desain hari esok lebih baik untuk Agnes. Semoga masalah ini cepat selesai dan Agnes ini bisa berjuang semaksimal mungkin kalau memang merasa nggak bersalah. Tapi kalau bersalah ya harus menanggung akibatnya, karena kita nggak tahu ya siapa di antara mereka yang bersalah. Sebab kita juga kurang paham pasal-pasal terkait hak cipta, terkait menyanyikan lagu orang. Cuma yang saya ketahui, ketika seseorang menyanyikan lagu, yang bertanggung jawab terhadap pembayaran royalti adalah pelaksana yang mengundang, bukan penyanyinya. Apalagi Agnes Mo ini kan diundang. Jadi penyelenggara itulah yang akan membayarkan royalti kepada penciptanya. Nah, setahu saya seperti itu kalau disesuaikan dengan masalah ini. Tapi nggak tahu lagi saya pastinya seperti apa. Cuma di sini perjalanan Agnes itu masih panjang untuk mengentaskan masalah ini. Terlalu banyak lika-liku, terlalu banyak memutarbalikkan situasi dan kondisi. Misalnya aturan A jadi begini, aturan B jadi begini. Dan itu tidak mudah untuk diterima Agnes Mo, karena Agnes ini orangnya pintar. Nggak mudah dibolak-balikkan, dia akan lurus untuk membela dirinya. Makanya di sini ada simbol Ratu Pedang, simbol ketegasan melangkah untuk menghadapi semua yang terjadi di dalam hidupnya ini. Nah, Agnes Mo juga berhadapan dengan Raja Koin ini. Ya, ini loh ya. Jadi ini Ratu Pedang, ini Raja Koin. Jadi yang dihadapi ini pentolan-pentolan artis musik di Indonesia, nggak kaleng-kaleng kayak gitu, memiliki pengaruh-pengaruh kuat di permusikan negara Indonesia. Jadi teman-teman, dari beberapa kartu ini bisa disimpulkan kalau pihak dari pencipta lagu yang menggugat Agnes ini berharap Agnes ini bisa mau untuk dirembuk, bisa mau untuk dimediasi. Nah, tentunya dengan mediasi ini entah Agnes Mo harus membayar 1,5 M atau di bawahnya dan lain sebagainya. Cuma Agnes Mo di sini nggak mau karena dia merasa nggak bersalah dan dia ada kemungkinan banding nantinya. Walaupun banding ini Agnes juga harus hati-hati karena ternyata ada pihak-pihak yang akan main belakang di sini yang ingin menjatuhkan Agnes. Nah, hanya saja di sini juga ada simbol desain hari esok lebih baik untuk Agnes. Semoga dengan usaha-usaha Agnes yang gigih seperti saat ini semoga berhasil. Semoga lo ya. Karena saya sendiri juga nggak tahu aturan yang pasti terkait dari royalti, terkait dari hak cipta dan lain sebagainya. Kalau salah ya harus menanggung ya. Kalau nggak salah ya harus dipulihkan nama baiknya dan harus dibatalkan dari keputusan untuk mengganti 1,5 M itu.